Oke, Waalaikumsalam. baik. Oke, adik-adik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, jelas. Oke, Jelas. ya. Baik, terima kasih. Ini pertemuan pertama ya, untuk MTSN 2 Pemalang. Betul apa Ya, ini? Ya. Oke, betul Bu. ya, selamat datang, selamat bergabung ya, insya Allah sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk kesuksesan adik-adik semua. Dan ya, di malam ini saya sebagai pembuka ya untuk bimbel ini dan rangkaian nanti beberapa hari ke depan narasumber yang akan sharing terkait dengan tiga komponennya. Nah, kebetulan di sini saya nanti akan menjelaskan terkait dengan verbal ability. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, sebentar ya. Oke, belum terlihat ya. Oke, sebentar. Kelihatan Bu. Oke. Ya, sudah kelihatan untuk apa materinya? Screenshot soalnya sama materi di Oke, screenshot. ya, jadi di sini kita akan belajar dan kita akan mengulas, mengupas dan memahami terkait dengan apa sih verbal ability. Nah, di sini verbal ability ini adalah tes yang ada di TPB. Nah, di TPB ini verbal ability. Nah, di verbal ability ini lebih banyak berkaitan dengan verbal atau kata atau kalimat. Nah, kemampuan. Nah, di verbal ability ini nanti akan ada tiga sub. Jadi ada tiga subtes ya. Yang pertama adalah sinonim. Kayak sudah paham ya, sinonim itu adalah persamaan makna. Jadi kadang ada yang bilang persamaan kata. Nah, di sini yang lebih tepat adalah yang sama adalah maknanya. Jadi sinonim adalah persamaan makna kata atau kata-kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Nah, kemudian yang kedua ada antonim. Nah, antonim ini adalah lawan kata atau lawan makna kata. Nah, kemudian yang ketiga ada analogi. Nah, di sini analogi ini adalah bagaimana kita bermain pola atau ibaratnya adalah kita akan mencari kata-kata yang memiliki kesamaan pola atau pola yang sama. Oke. Nah, di sinonim ini kenapa sih tes sinonim ini penting? Nah, salah satu verbal ability di tes ini adalah biasanya ini menjadi sebuah eh, seleksi CPNS. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik ada yang tahu nih ada seleksi CPNS, nah salah satu tesnya itu adalah tes terkait dengan verbal ability. Oke, jadi nanti bisa adik-adik pelajari ya. Oke, nah di sini ada yang pertama adalah sinonim. Nah, sinonim ini, tes ini ditujukan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan. Nah, jadi kan ada mirip makna wawasi kata-kata yang artinya hampir sama. Nah, jadi di sini tuh adik-adik diharapkan menguasai dan untuk mengumpulkan banyak sekali makna-makna kata. Nah, jadi kuncinya di verbal ability ini adalah adik-adik harus bisa mempunyai uh, apa ya kekayaan dari kata-kata karena semakin banyak kata yang ada. Nah, ini ada contoh. Nah, kata bonafit ini memiliki sinonim dengan kata A terpercaya, B bertahan, C kuat, atau D oh, ini ada yang bisa menjawab. Oke, kata bonafit. Kira-kira bonafit apa? Percaya. Oke, bonafit ini adalah Terpercaya. terpercaya. Oh.
Oke, ya tadi bonafit ini adalah terpercaya. Jadi misalnya seperti ini. Wawan adalah salah satu karyawan yang bekerja pada perusahaan internasional yang bonafit. Nah, jadi di sini adalah perusahaan internasional yang dia itu sudah terpercaya atau istilah lainnya makna lainnya adalah bonafit. Jadi bonafit ini adalah terpercaya. Oke, contohnya eh, Insan Cendekia merupakan salah satu sekolah di bawah Kementerian Agama yang sudah diakui oleh masyarakat dan termasuk menjadi sekolah yang bonafit. Nah, jadi sekolah yang sudah terpercaya oleh masyarakat. Oke, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan pendaftaran yang sangat ketat. Dibuktikan dengan peserta didik yang mendaftar itu sangat banyak dan tesnya juga ketat ya. Oke, jadi itu biasanya semakin terpercaya suatu perusahaan atau suatu instansi, maka dia akan semakin ini D takut pencurian, C pencuri atau D penyakit mencuri. Oke, kira-kira soal nomor 2 jawabannya apa? Takut pencurian. Takut pencurian. Oke, bagus sekali ya. Oke, nah jadi kleptofobia ini adalah takut pencurian. Nah, di sini kalau kita bahas ini ada dua kata yaitu klepto dan fobia. Jadi klepto ini adalah tindakan atau sesuatu yang berkaitan dengan pencurian. Nah, fobia ini adalah suatu kondisi di mana dia itu kondisi psikologis ya, kondisi psikologis yang berkaitan dengan ketakutan. Nah, jadi kleptofobia itu adalah suatu ketakutan terhadap pencurian atau dengan kata lain takut pencurian. Nah, biasanya anak-anak atau misalnya orang yang memiliki kleptofobia dia itu sangat berhati-hati, sangat menjaga apa ya barang-barang miliknya karena dia tuh takut pencurian. Atau misalnya dia mendengar kata pencuri atau dia mendengar ada peristiwa pencurian atau melihat ada pencuri. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kondisi kleptofobia dia itu akan ketakutan. Nah, atau misalnya ada nih ada anak yang dia itu ketika di kelas atau misalnya orang lainnya dia itu sangat 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 apa namanya keras sekali. Misalnya keras itu berarti dia sangat ketat untuk menjaga tasnya. Jadi dia itu tidak pernah tasnya itu ditaruh di punggung, ditaruh di mana. Selalu dia itu di dekat. Terutama kalau misalnya dia di angkutan-angkutan umum. Nah, biasanya kondisi seperti ini adalah dilatar belakangi oleh traumatik atau dia pernah mengalami sesuatu hal atau dia pernah melihat sesuatu hal yang berhubungan dengan pencurian. Jadi itu ya ada beberapa hal yang dilatar belakangi. Oke, jadi nomor 2 adalah kleptofobia, sinonimnya takut terhadap pencurian. Oke, sekarang soal nomor, oke, udah ya, 2. Oke, sekarang kita beralih ke antonim. Nah, di sini antonim ini adalah tadi ya, adalah lawan kata. Nah, di sini tes antonim ini kenapa sih tes antonim ini penting? Nah, jadi apa sih tujuannya tes antonim ini? Nah, tes ini ditujukan untuk mengetahui kebenaran secara terbalik. Nah, kalau tadi itu searah, kalau tadi itu mirip, hampir sama. Nah, kalau di antonim ini adalah bagaimana kita mengetahui suatu kebenaran itu secara terbalik. Oke. Nah, kemudian bahwa seseorang itu mengetahui sesuatu benar atau salah itu tidak hanya secara fenomenologis, tetapi dapat juga secara dialektis. Nah, jadi bukan hanya secara fenomenologis atau fenomena. Misalnya, oh ini ada ini benar nih, ini salah secara tindakan. Nah, ada fenomena apa nih? Ya, itu benar salah secara tindakan, secara hukum, peraturan. Nah, tetapi juga secara dialektis. Nah, dialek ini berkaitan dengan kata. Nah, jadi secara kata itu juga ada yang namanya
sesuatu yang terbalik atau untuk mengetahui kebenarannya terhadap sesuatu yang terbalik. Nah, tujuan utama dari antonim adalah mengenal relasi dari kata antonim ini, sama dengan di sini. Mereka itu punya relasi. Jadi ada benar, ada salah, itu ada relasinya. Kemudian ada besar, ada kecil. Jadi sesuatu itu ada relasinya atau ada lawannya. Nah, di sini ada contohnya. Oke, nomor satu itu ada kata absurd. Oke, absurd ini memiliki antonim dengan kata A, membingungkan, B, masuk akal, C, tidak masuk akal, atau D, bermakna ganda. B. Masuk akal. Oke, ya bagus sekali ya. Jadi absurd ini adalah masuk akal. Nah, sebetulnya absurd ini adalah sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang jadi kadang misalnya sering dipakai oleh anak-anak, terutama yang anak-anak milenial, anak Gen Z itu biasanya apa sih kelakuan kamu misalnya absurd atau misalnya ini orang absurd banget sih ngomongnya kayak gitu. Nah, jadi absurd ini adalah sesuatu yang dia itu tidak jelas, dia itu membingungkan, tidak masuk akal. Nah, dari jawaban ini A, B, C, dan D itu yang paling berbeda adalah jawaban yang mana? Yang B, masuk akal. Nah, jawaban A, C, dan D itu artinya hampir sama, membingungkan, tidak masuk akal, bermakna ganda. Nah, itu hampir sama dengan kata absurd ya. Jadi di sini jawaban yang benar untuk antonim kata absurd adalah yang B, masuk akal. Oke. Nah, nanti di soal nomor satu ini kenapa seperti ini itu akan kita jawab di tips atau strategi dalam menjawab soal yang berkaitan dengan verbal ability. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 ada kata canggih. Oke. Apa yang terlintas di pikiran adik-adik ketika ada kata canggih? Nah, canggih ini memiliki antonim dengan kata A, sederhana, B, produk lama, C, hebat, atau D, kuno. C. Hebat. Hebat. Oke, antonim kata canggih. D. Kuno. Oke, ada yang jawab kuno. Kuno. Hebat. Sederhana. 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 Oke. Canggih ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang sudah memiliki kemajuan. Kuno. Kuno. Oke, yang lebih tepat adalah yang mana? Kuno Hebat. atau sederhana? C. Hebat. Oke. Yang lebih tepat yang C. 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 Kuno. iya, lawan katanya adalah primitif, polos, tidak canggih, dan kuno. Nah, jadi kata canggih ini memiliki antonim dengan kata D, kuno. Oke, nomor 2 jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya kita akan masuk di pengertian analogi kata. Nah, ada yang tahu atau pernah mengalami melihat soal analogi kata. Nah, di sini analogi kata ini adalah tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Anda dapat melihat kesamaan pola. Kemudian menarik makna dan fungsi kata yang diminta. Oke, tes ini ditujukan untuk melihat pemahaman Anda terhadap hubungan antar kata. Nah, jadi dalam tes analogi kata ini, kita diminta untuk melihat kesamaan pola, kemudian menarik makna dan fungsi kata. Nah, baru nanti kita akan melihat dan memahami ada hubungan antar kata. Nah, adik-adik itu nanti akan diminta untuk mencari mana yang polanya sama, yang ada hubungannya dengan soal yang diminta.
Oke, nah di sini ada contoh soal, nanti silakan bisa dijawab dan sebutkan polanya apa. Oke, di sini ada kata, oke, contoh nomor 1 ada kata gudang dan barang. Nah, ini polanya apa? Kemudian mana kira-kira jawaban yang sama dengan polanya? Oke, ini kita enter dulu ya, biar gampang. Oke, ini nggak bisa di-enter. Bentar. Oke, ini ada kata gudang dan barang. Kemudian jawabannya adalah lama, baru, kemudian buku perpustakaan, bangunan, dan tentu sama dengan A. Tepat yang mana? Bangunan sama dengan A-nya. Oke. Ada yang lain? B, B, Oke. B, Buku. B, B, B. Oke. B. Buku sama dengan Oke, perpustakaan. buku dan B. Polanya seperti apa? Oke, tadi jawabannya, ada lagi jawabannya selain B dan D? Bank deposit. Oke, bank dan deposit. C. Oke. Oke, yang menjawab tadi silakan disampaikan polanya apa ini? Kenapa jawabannya B, C? Gudang ada kaitannya. Oke, tadi gimana? Gudang. Oke, coba menjawab. Oke, ya di soal itu adalah merupakan barang itu adalah sesuatu itu disimpan di dalam tempat itu atau di dalam gudang. Jadi di sini ada tempat atau yang disimpan di tempat tersebut atau di gudang. Nah, kira-kira Sama dengan itu perpustakaan. kenapa keliru? Yaitu Kak, yang pertama itu ada gudang. Nah, jadi kata pertama itu harus sama dengan soal kata pertama. Nah, ketika kata pertama adalah tempat, maka jawabannya adalah kata pertama juga harus tempat. Kemudian kata kedua itu misalnya objek. Nah, kata kedua di jawaban itu juga harus objek. Nah, di sini buku perpustakaan itu betul sebetulnya. Nah, jadi ini betul, cuma dia posisinya atau tempatnya yang terbalik. Harusnya perpustakaan dulu baru buku. Karena di sini ada gudang. Gudang itu berarti tempat. Di sini adalah perpustakaan itu adalah tempat. Buku dan barang itu ada gudang atau di perpustakaan. Nah, kira-kira mana jawabannya lebih tepat? Yang menandakan suatu tempat dan C. yang mana? B atau D? Yang lebih tepat adalah yang B. Oke. Jadi di sini ada bank dan deposit. Nah, bank itu adalah suatu tempat. Bank itu adalah tempat. Nah, deposit itu adalah sesuatu yang biasanya disimpan di bank tersebut. Oke, jadi jawabannya untuk soal contoh nomor 1 yang C, bank dan deposit. Nah, cara untuk menjawab soal analogi adalah yang pertama harus dipahami polanya dulu dan maksud dari soal tersebut. Oke, karena biasanya kadang terbolak-balik. Nah, ini ada 2 kata. Nah, biasanya nanti ada yang 3 kata, ada yang 4 kata. Nah, itu harus bisa kita pahami polanya. Oke. Oke. Oke, kita lanjut di contoh nomor 2. Oke, nah di sini ada guru sama dengan sekolah. Oke, kira-kira mana yang sama polanya? Ada A, penebang pohon dan pabrik, B, petani dan ladang, C, musisi dan piano, D, penyanyi dan suara. B, petani, ladang, Petani ladang. Petani ladang. petani ladang, Petani ladang. Oke, ada yang bisa menjelaskan polanya seperti apa? Monggo. Guru sama dengan sekolah, guru profesi, sekolah Lebih masuk akal yang B. tempat, petani, Yang sama dengan sekolah. petani sama dengan pekerjaannya, ladang sama dengan tempatnya. Oke, iya bagus sekali ya. Jadi
Bagus. Guru ini adalah sebuah atau suatu profesi. Nah, sekolah ini adalah tempat di mana guru tersebut itu bekerja atau di mana profesi itu berada. Nah, jadi yang tepat adalah yang B, yaitu petani dan ladang. Nah, petani itu adalah profesi atau pekerjaan. Nah, kemudian eh, ladang ini adalah tempat di mana petani itu melaksanakan kegiatannya atau di mana petani itu bekerja. Nah, jadi itu ya untuk apa namanya polanya. Nah, kemudian kalau yang C, ada yang tahu polanya C apa? Piano. Oke, ada musisi dan piano. Ini polanya apa? Guru dan Oke. daerah. Ini sama ya, A, B, C, dan D itu semuanya profesi. Nah, kalau yang C dan yang D ini adalah, nah, yang C ini adalah alat. Jadi musisi, dia itu profesi. Nah, dia itu apa alatnya? Nah, dia alatnya adalah piano. Oke. Kemudian kalau yang D ini adalah penyanyi. Penyanyi itu adalah hasil yang diperoleh atau hasil dari profesi tersebut. Penyanyi ini akan menghasilkan suara. Oke. Kemudian penebang pohon dan pabrik. Oke. Jadi penebang pohon ini adalah profesi hasil dari apa dia akan tempat penghasil yang didapatkan. Oke, itu ya. Yang A itu sebetulnya berarti itu memperoleh hasil dari profesi yang dia kerjakan seperti itu. Oke, jadi harus dipahami polanya. Nah, sekarang kita akan masuk di tipsnya. Oke, jadi nanti biar adik-adik itu bisa menjawab dengan baik dan dengan cepat. Nah, kita akan belajar untuk tipsnya. Oke, karena kan sebentar lagi akan tes ya. Oke, mengerjakan soal psikotes verbal. Nah, oke. Nah, jadi tips yang pertama adalah jadi yang pertama adalah adik-adik harus memperbanyak kosakata. Semakin banyak kosakata tabung, semakin banyak juga pengetahuan adik-adik dalam mengolah dan kata. Cari nih misalnya kosakatanya. Nah, kemudian hafalkan minimal 10 kata dalam sehari. Jadi silakan adik-adik dihafalkan. Misal antonimnya besar, kecil, antonimnya tinggi, rendah, antonimnya kuat, lemah. Nah, misalnya dan kosakata itu dapat dicari dalam Kamus Bahasa Indonesia atau sumber lain yang terpercaya. Oke. Jadi adik-adik kalau misalnya dulu itu ada yang namanya Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Silakan kalau misalnya punya bisa dicari atau sekarang bisa melalui internet, tetapi sumbernya yang terpercaya. Oke, kemudian adik-adik bisa ditulis saja, jadi ditulis, diperbanyak, nah nanti baru adik-adik hafalkan. Oke, kemudian yang keempat adalah jika tidak mengetahui suatu sinonim dari kata dalam soal, nah lihat. Nah, jadi seperti tadi misalnya adik-adik bingung nih sinonimnya apa ya? Lihat jawaban yang lain. Nah, itu sudah akan terlihat dan akan diketahui seperti itu. Jadi cara lihat jawaban-jawaban yang lengkapnya. Itulah jawabannya. Oke. Tapi tidak mesti ya. Jadi nah yang pertama adalah kadang ada kata-kata yang dari bahasa asing, biasanya yang berakhiran isme-isme. Nah, itu tidak mesti jawabannya itu. Nah, makanya di sini harus teliti dan harus memperbanyak kata. Oke. Kemudian jangan terkecoh dengan kata-kata yang memiliki bunyi atau tulisan yang hampir sama dengan kata dalam soal. Seperti tadi misalnya ada yang berakhiran isme-isme atau misalnya yang berakhiran misalnya aktualisasi. Nah, itu kata-kata yang memiliki akhiran bunyi atau misalnya imbuhan atau dalam bahasa asing. Nah, jangan terkecoh dengan kata-kata tersebut karena misalnya itu katanya hampir mirip nih. Pasti ingat bahwa sinonim itu yang dicari adalah yang maknanya sama, yang sama. Oke, selanjutnya dalam soal psikotes verbal, pahami makna sebuah kata dan tentukan sinonim atau antonimnya. Begitu juga ketika menjawab soal antonim, harus tahu sinonimnya. Nah, kenapa? Karena kadang misalnya adik-adik itu belum tahu ini sinonimnya apa ya, tapi kalian tahu antonimnya.
Nah, itu bisa sedikit membantu, oh antonimnya ini, berarti kira-kira apa ya yang apa namanya yang tepat seperti itu. Nah, makanya di perbendaharaan kata. Oke, selanjutnya jika terdapat kata yang sudah familiar tetapi tidak yakin dengan artinya, coba gunakan kata tersebut dalam kalimat. Nah, baru nanti diperkirakan artinya. Nah, jadi di sini misalnya ada kata saya tuh sering nih mendengar kata ini, atau misalnya dalam sebuah kalimat saya tuh sering mendengar kata ini, tapi eh, saya itu kayak belum yakin ini artinya apa. Nah, coba digunakan dalam kalimat. Kayak misalnya tadi kata absurd. Absurd itu apa ya? Saya tuh pernah mendengar, sering mendengar, tapi itu apa ya artinya? Nah, coba dibuat dalam sebuah kalimat. Biasanya kata-kata itu akan lebih mudah kalimat. Oke, baru nanti diperkirakan artinya. Oke, selanjutnya ini naik ya, bentar. Oke, kemudian jika terdapat kata dalam bahasa asing, nah kalau misalnya ada kata dalam bahasa asing, karena kata-kata di bahasa Indonesia itu juga kadang ada yang mengadopsi dari bahasa asing. Atau misalnya kayak tadi absurd, kemudian ada lagi misalnya nanti kayak kleptofobia dan lain sebagainya. Nah, itu kata-kata yang mereka itu dari bahasa asing. Nah, diterjemahkan dulu bahasa asingnya, kemudian diartikan. Jadi adik-adik di sini juga harus memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing. Oke. Nah, kemudian setelah tahu artinya, nah baru adik-adik dicari sinonim atau antonimnya sesuai dengan permintaannya, sesuai dengan soal yang diminta. Oke, kemudian fokus dan perhatikan soal. Nah, di sini sangat penting adik-adik untuk bisa fokus dan memperhatikan soal. Kenapa? Karena terkadang misalnya lagi mengerjakan soal sinonim. Wah, ini lagi seru nih mengerjakan soal sinonim, lagi semangat-semangatnya. Lagi gampang nih, misalnya saya bisa mengerjakan, lagi semangat biasanya. Kan kadang kalau misalnya kita mengerjakan soal, terus kita bisa itu kan kita semangat, kita semangat nih ngerjain. Nah, jangan lupa bahwa dilihat dan diperhatikan perintah soalnya. Nanti misalnya soal pertama itu soal sinonim, kemudian kedua soal sinonim. Nah, ternyata yang ketiga itu soal antonim. Nah, karena tidak memperhatikan soal, akhirnya kelewat. Jadi dikira soal yang ketiga itu masih sinonim. Ternyata soal yang ketiga itu adalah soal antonim. Nah, makanya nanti ketika adik-adik mengerjakan tes, dibaca kembali, diperhatikan kembali soalnya. Soal yang diminta adalah soal apa? Soal sinonim atau antonim. Nah, perlu diingat juga nanti ketika kata itu dijadikan dalam sebuah kalimat atau narasi. Nah, karena nanti soalnya kan literasi misalnya. Nah, jadi ada bacaan panjang, kemudian baru tentukan sinonim dari kata bla 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 misalnya. Nah, itu harus diperhatikan soalnya. Jangan sampai nanti adik-adik keliru karena kan eman-eman ya nanti sudah dijawab tapi ternyata salah dalam memperhatikan soal. Ternyata soal yang diminta itu antonim. Nah, saya jawabnya sinonim. Oke. Karena soal antonim ataupun soal sinonim, sinonim maupun antonim itu biasanya jawabannya itu akan mengikutkan baik itu antonim maupun sinonimnya. Oke. Jadi jangan sampai terkecoh. Misalnya tadi ada absurd ya, contohnya absurd misalnya. Nah, itu kan ada tidak masuk akal dan masuk akal. Nah, itu sama jawabannya, tinggal perintahnya itu yang diminta antonimnya atau sinonimnya. Karena jawabannya sudah ada di sana semua. Oke, jadi jangan sampai salah. Oke, fokus dan perhatikan perintah soal. Oke, selanjutnya terkadang pada soal psikotes antonim
terdapat kata yang sepadan sehingga membuat terkecoh. Nah, begitu pula pada soal psikotes sinonim. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi, terkadang pada soal-soal tes antonim maupun sinonim itu ada kata yang menjebak atau namanya adalah kata jebakannya. Oke. Nah, jadi jangan sampai terkecoh. Kadang kata-katanya itu hampir sama atau sepadan. Seperti tadi misalnya canggih, sederhana. Kayaknya sederhana deh, tapi ternyata ada yang lebih tepat, yaitu yang kuno. Nah, itu harus diperhatikan, harus benar-benar teliti. Oke. Jadi itu ya untuk tips soal sinonim dan antonim. Oke, selanjutnya sudah selesai ya untuk tipsnya. Oke, jadi itu untuk soal atau untuk verbal ability di malam ini. Oke, kita masih ada waktu 7 menit ya. Oke, Kak Eri, halo. Oke, kita coba ada soal lagi ya. Coba kita lihat soal berikutnya. Oke, sebentar. Ini oke, nah ini sudah kelihatan belum soalnya? Oke, masih ada waktu 7 Belum. Sudah, Kak, sudah. Sudah. Oke, nah ini Kakak ada sudah. soal sinonim. Sudah. Nah, sambil kita Oke, memantau mantap. waktu ya. Oke, ada kata pertama itu ada kata elaborasi. Nah, kata elaborasi ini memiliki sinonim dengan kata A. Penyusunan dalil, B. Pendadaran, C. Penjelasan terperinci, atau D. Kontrak kerja. A. C. Penjelasan terperinci. Penjelasan terperinci. C. Penjelasan terperinci. C. 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 Oke, ya jawabannya yang tepat Kurang adalah yakin. elaborasi ini adalah Bandi. penjelasan terperinci. Oke, jadi elaborasi atau elaboration adalah suatu penjelasan terperinci. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Udah kok. Oke, ada kata konvensi. Oke, kira-kira kata konvensi ini memiliki sinonim dengan kata apa? Kesepakatan. Oke, konvensi artinya apa? Kesepakatan. 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 Konvensi adalah Kesepakatan. kesepakatan. Oke. Aduh. Woi, bener. Soal nomor 3 ada aporisma. Prisma itu apa? Maksimal. Aporisma ini apa? Maksimal. Pendekatan. Maksimal untuk pendekatan. BK. Oke. Aporisma itu adalah Maksimal immortal. ya sesuatu yang semaksimal mungkin. Oke, berarti sama dengan Maksimal. B, maksimal. Oke, soal nomor mantap. 4 ada kata dehidrasi. Cairan tubuh. Oke, dehidrasi adalah cairan tubuh. Oke, selanjutnya C. porto ini apa? Apa tuh, Kak? Porto adalah Kak. Saya. Oke, porto adalah
Iya, Iya, iya. iya, Oh, iya. bener. Oke. Jawaban nomor 5 adalah yang D. Oke. Nah, ini kalau yang suka biologi, soal nomor 6 ada kata cerebrum. Oke, Kurang ya, tahu. cerebrum ini Kira-kira adalah apa pusat. tuh? Terus Coba. kata mobilitas. Mobilitas apa? Mobilitas adalah Gerak. gerakan, mobile ya, gerakan atau gerak. Oke, ini tadi ya yang. Next, Kak. Nah, ini ada yang masih ingat soal nomor 8? Bonafit? Dapat dipercaya, dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Dapat percaya. Mana? Jadi misalnya ini saya punya teman yang bonafit gitu ya. Oke, berarti temannya itu dapat dipercaya. Oke, oke. Oke, nah Oke, biasanya siap. bonafit itu digunakan untuk instansi, Waduh, apa tuh lembaga, nomor dan 9 apa tuh? Oke, nomor 9 Ton Quanon. Oke, A kelengkapan, B air mineral. Ini ya potong. E harus ada atau D tidak ada berai. Harus ada. Ya, ada berai. Harus ada. Quanon. Ada kata aqua itu biasanya bikinnya aqua gitu ya. Air mineral. Air mineral. Air mineral. Air mineral. Air mineral. Air mineral. Apa? Air mineral. B. Bener, B. Dia harus Ya, ada. ya, bener. Son qua non itu adalah sesuatu yang syarat mutlak. Tidak Syarat ada. mutlak itu berarti harus ada. Son qua non itu adalah syarat mutlak yang harus ada pada atau dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah keadaan ya. Oke, Itu biasanya bahasa untuk mana, Kak? berarti Kok baru sama pernah dengan dengar? sesuatu yang harus ada. Nah, ini jangan terkecoh ya. Jadi karena ada kata aqua, nah mungkin karena biar ini energinya full, ingatnya aqua. Aqua itu berhubungan dengan air, minum. Oke. Satu lagi ya, biar 10. Nah, ini ada kata polusi. Polusi ini apa? Korupsi. Oke. Korupsi. Jawabannya yang benar A, B, C, atau D? Korupsi. Kong kali kong. Oke, ya betul. Jawaban yang tepat adalah kong kali kong. Polusi ini adalah kerjasama yang terselubung atau kerjasama tersembunyi. Oh, gitu ya. Jadi misalnya, Kong. saya mau masuk di orang dalam, nah itu namanya polusi. Oke, itu ya untuk hari ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi dan nanti insya Allah kita akan belajar soal analogi yang lebih nanti yang 3 kata, yang 2 kata, gitu. Nanti adik-adik disimpan materi yang sudah ada. Terima kasih kakak. Terima kasih ya kak.